Makasih Mas Sofwan. Ya Allah, main balas ya. Dari Mbak ya. Nggih. Lo mana ini? Si kecil. Ini di dalam Mbak. Oh, bobo ya? Ini Pak Sofwan. Bi, diparingi Pak Sofwan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Sofwan. Lagi. Pakai deh. Buat kau nggak tenang juga. Aduh. Ah. Aduh. Ah. Maafin dulu ya. Iya iya. Aku buat kau nggak tenang juga. Sebenarnya Pak Min itu orangnya asik ya. Sebenarnya Pak Min itu orangnya asik. Dia kaget tuh keluar berduaan, si Agil sama Mbak Sarah. Agil ini Mbak Sarah marah-marah karena pakai baju minim, terus Agil juga lebih marah lagi karena mungkin kayaknya habis dituduh berdua. Dituduh berdua bukan berarti bertindak. Bisa diceritakan sebetulnya akar awal permasalahan itu apa sih Pak? Ya kalau gini ya, kalau masalahnya sih penyebabnya itu banyak ya. Ya masalah parkir, lalu kacang-katanya ya, pencabulan, pelecehan seksual ya. Kalau parkir saya paham ya. Kalau parkir memang saya sempat membuka lahan ini. Nah ini saya bersihkan semuanya toh. Saya persilahkan untuk parkir Pak Sofyan. Kenapa? Karena lahan parkir yang sebelah barat itu milik orang Bali kan, ditawarkan kepada saya untuk saya beli. Nah, saya beli ini untuk adik saya, mau kalau dibangun kos-kosan kan. Nah, ternyata kan nggak enak sama Pak Sofyan. Nah, 3 hari kemudian Pak Sofyan yang ngomong, "Yai, nggak enak saya ini, Yai. Nggak enak." Loh, kenapa Pak? Lagi sedih saya. Loh, kenapa? Ini lahan parkir harus saya kosongkan pada tanggal sekian gitu. Oh, baik Pak. Itu loh Pak. Nanti itu depan rumah saya itu ada lahan yang sangat luas, bisa nanti kalau boleh saya beli, kalau nggak boleh saya sewa atau saya bersihkan. Nah, saya bersihkan itu, saya datang ke Pak Mujani, sekretaris RT, beliau kehilangan kontak, kalau dibersihkan nggak apa-apa. Biayanya itu habis 12 juta itu, kan dulu semak-semak itu. Oh depannya semak-semak? Iya semak dan pokoknya saya membersihkan itu sampai hampir 2 minggu ya, selama 24 jam saya. Ini kaki saya masih sampai bengkak Pak, belum sembuh. Ini. Kan saya membersihkannya Pak, itu awal permasalahan itu mulai kapan sih Pak sebetulnya Pak? Ya, enggak, jangan lupa saya. Nah itu yang pertama ya. Lalu setelah jadi saya minta supaya urunan 1 juta Pak, padahal dia nggak mau kok, nggak mau bayar, tapi ngomong kemana-mana saya minta 1 juta. Bayar nggak mau, udah nggak bayar nggak apa-apa. Udah setelah itu jadi tak suruh parkir di situ. Malah parkir di depan ini apa? Di depan ini Mas. Gerbang saya. Nah saya datang dari Jakarta mau ngisi pengajian di masjid, nggak bisa keluar, ngamuk-ngamuk dia. Nah nggak bisa keluar, di situ kan ada mobilnya, akhirnya saya ambil sendiri kuncinya, disuruh sama dia ambil kunci. Saya itu biasa bantu dia untuk para user yang mengembalikan mobil, mereka tidak ada, saya terima kuncinya, saya terima, KTP-nya saya serahkan. Terus kayak udah seperti saudara lah. Nah, istri saya mengambil kunci itu, saya memindahkan mobil yang diparkir di depan itu. Nah, karena agak bunyi gitu kan. Nah, itu kaget dia. Dia kaget tuh keluar berduaan. Agil sama Mbak Sarah. Agil ini Mbak Sarah marah-marah karena pakai baju minim. Terus Agil juga lebih marah lagi karena mungkin kayaknya habis tidur berdua. Tidur berdua bukan berarti bertindak ya Mas. Kayaknya habis tidur berdua. Artinya dia di kamar ini, yang satu di kamar ini. Tidak berdua loh ya. Kedua-duanya ini bangun tidur itu. Marah. Tidur apa? Bukan menidur ya. Gitu. Bapak selanjutnya setelah awal permasalahan terkait parkir, kemudian apa sih yang menyebabkan sampai akhirnya
terjadi perseteruan yang sempat viral kemana-mana ini Ya, kenapa ini Pak? intinya itu kayaknya sih kalau menurut mantan istri saya ya, ibunya ya Hajah Husnul Haidara itu karena ini Mbak Sahara itu kan datang ke sana pondok. Kesimpulannya Mbak Sahara ini menginginkan saya nikahi gitu loh. Sementara saya menolak. Karena dia menginginkan saya nikmati. Ya, saya nggak mau menikmati karena dia sudah sering memberikan roti ya. Misalnya dia itu sering memberi roti ya kepada Pak RT. Pak RT sudah sering makan rotinya Mbak Sahara loh. Sudah sering katanya loh. Terus ini balik. Ya, terus siapa lagi itu yang sering makan Pak Nur Hidayat juga pernah makan rotinya Mbak Sahara. Bapak pindah ke sini tuh tahun kapan Pak? Ya, bulan November. Oh, bulan kemarin ini? Iya, kalau bikinnya udah lama. Terinspirasi dari Yaimim yang menaruh uang jutaan di PC-nya untuk dibagikan ke tukang sayur, tukang gorengan, dan pedagang kecil lainnya, gua pun mencoba hal yang serupa nih teman-teman. Dan diganti sama Allah nih dari 100.000 jadi puluhan juta. Ini Masya Allah banget. Dari kasus Yaimim dan Sahara, benar-benar cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya, dan beliau juga jadi memberikan motivasi untuk kita semua agar sedekah. Ini subhanallah banget. Bayangin teman-teman, gue dapet rezeki 200.000, alhamdulillah gue terima. Setengahnya 100.000, gue ngikutin cara beliau, gue mau sedekah. Gue niatan sedekah, dan diganti di hari Kamisnya jadi puluhan juta. Subhanallah banget ya Allah. Apa yang gue lakukan? Gue lakukan itu adalah gue beli baju ini teman-teman. Gue beli baju Masjid Istiqlal. Jadi hari Rabu gue ke Masjid Istiqlal, gue beli 35.000. Kemudian gue beli trofi-trofian Piala Dunia ini teman-teman. Gue beli juga 35.000 dan ini gak gue tawar karena memang niatnya gue buat membantu, buat sedekah. Gue beli tisu pasir, ada anak kecil yang jual. Kemudian gue beli teh poci juga karena waktu itu gue lihat sepi banget, gak ada yang beli teh pocinya. Jadi gue beli. Jadi gue lakukan itu di hari Rabu dan Kamisnya alhamdulillah gue langsung dikasih kabar gembira. Ada rezeki puluhan juta akan datang. Ini Masya Allah banget teman-teman. Makasih atas ilmunya Yaimim, guru yang mengajari arti sedekah dan juga perputaran rezeki nih teman-teman. Gue baru sadar uang 100.000 itu ternyata nggak pernah hilang, tapi dia berpindah tangan dan menghidupkan ekonomi. Dalam teori ekonomi disebut dengan velocity of money. Makin cepat uang berputar, makin banyak orang yang kebagian rezeki, intinya gitulah. Kemarin gue pikir apa 100.000 gue tabung aja kali ya, jadi gue tabung pelan-pelan nih. Tapi setelah gue ngeliat beliau, gue ikuti cara beliau, Allah ganti teman-teman. 500 kali lipat, naik 50.000% teman-teman, bayangin. Dan gue juga jadi inget nih, kalau uang 100.000 itu gue pakai cuma buat nabung nih, nggak kepake, ekonomi justru berhenti karena tidak ada yang beli, akhirnya tidak ada penjualan. Jadi sekarang gue yakin nih dari kisah Yaimim yang suka sedekah di PC-nya, jadi itu juga bukan cuma amal tapi cara sederhana menghidupkan ekonomi. Bayangin kalau 1.000 orang melakukan hal yang sama, uang itu nggak hilang teman-teman, tapi muter balik lagi ke usaha kita, ke usaha roti kita, ke usaha nasi goreng kita yang kita masak, atau bonus di tempat kerja kalian karena perusahaan kalian akhirnya dapat banyak project, uang muter. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video terkait Sahara dan Yaimim. Nah, ini ada kelanjutan lagi ya guys. Nah, buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Oki Kevin. Balik lagi bersama saya tentunya, Oki Kevin. Ini kita lihat beberapa video lagi terkait infonya dari Sahara ya guys. Nah, ini kita lihat seperti apa. Seru nih kayaknya. Kalian harus lihat video yang ini ya. Saat ini saya bertegas bahwa kami datang ke sini tidak lagi atas nama LBH, tapi atas nama Novem PKI. Waduh. Nah, itu LBH sudah nggak ini ya. Oke. LBH Ansor tidak lagi membantu Sahara dalam kasusnya versus Yaimim. Jadi pengacara kerja secara personal melalui law firm-nya. Semoga bukan pro bono ya Pak. Dari sini kelihatan ya, satu persatu orang meninggalkan Sahara. Sahara, kamu sendirian sekarang. Selamat berjuang. Waduh. Bahwa Mangjur tidak pernah terlibat tuh katanya. pernah terlibat dalam pengusiran. Ya, soalnya saya jarang di rumah. Ya, jadi persoalan ini kami nggak tahu ya. Tidak ikut ya. Tapi juga nggak setuju kalau orang diusir, gitu maksudnya. Dia itu ngomong, loh kok bisa orang tanahnya sendiri, rumahnya sendiri kok diusir seenaknya? Memangnya bisa begitu? Kita maksudnya siap. Aku bolong sana. Oh siap. Oh bolong. Acok ya. Oh apa yang ayo. Hanya takut kepada kesalahan. Berani kalau saya Pak terus terang aja, kalau takut sama yang buat. Takut kesalahan Pak. Takut sosial, kita orang etok. Takut berbuat salah. Waduh. Ini seriusan guys, asli ya, jam 12 malam baru gue mau tidur ya kan. Baru gue mau tidur. Terus ngeliat video ini. Apa nih Pak Mim sampai guling-guling lihat videonya yang saya reaction? Oh, maksudnya? Video gue nih, yang gue bikin, ditonton sama Pak Min sampai guling-guling nih, lu lihat ya. Buat dong nggak tenang juga. Apa nih maksudnya?
Tenang, Mbak, tenang. Maafin dulu ya. Iya, iya. Aku buat kau nggak tenang juga. Sebenarnya Pak Min itu orangnya asik ya. Oh iya, ada dianya tadi kan. Sebenarnya Pak Min itu orangnya asik ya. Buat kau nggak tenang juga. Oh, jadi dia teh ketawa dengan videonya sendiri ya. Asli ya, gue demi apapun, gue seneng banget walaupun nggak ketemu sama Pak Min ya, gue seneng banget ya. Ya, makasih ya, makasih, sehat selalu Pak Min, sehat selalu. Ya, semoga urusannya cepat selesai. Makasih Pak Min. Waduh. Yang mengakibatkan emas. Apa nih? Yaimin ngomong barangnya barang yang hilang. Sahara nggak nyomong banyak uang, tapi membuktikan dengan membeli mobil mewah. Sebenarnya yang kaya siapa sih, Yaimin atau Sahara, guys? Ya, tuh. Saya hilang. Arloji saya sebanyak 4 ya. Armani, Bulgari, Rolex, dan apalagi satunya. Nah, Versace 4 hilang. Emas seharga 480 juta hilang. Kenapa? Ini bawa harta bendanya emas kan, karena mau untuk punya proyek di Surabaya, sudah habis uang. Aduh, ada penistaan agama. Iya. Saya nggak tahu. Saya baru dengar malah. Supri, terus yang lu tahu apa? Yang lu tahu apa? Semua aja lu mah serba kagak tahu. Soal persekusi lu kagak tahu. Soal penistaan agama pun lu juga kagak tahu. Mumet ndasku. Ibu kan kenapa-napa. Kalau lu serba kagak tahu, terus yang lu tahu apa? Masih iya yang lu tahu soal si Sobri doang? Ini konsepnya biji mana sih? Biji mana? Kan kagak ada lucu-lucunya aja nih. Kalau lu seorang pengacara tapi kagak update dengan apa yang terjadi. Kan lu bisa scroll-scroll media sosial nih. Itu beredar di banyak VT. Soal persekusi. Soal penistaan agama. Masih iye lu kagak paham-paham acan. Supri. Orok yang baru brojol aja udah main media sosial. Sekelas Orok aja tahu siapa yang mempersekusi, siapa yang dipersekusi, kapan dipersekusi, di mana dipersekusi, berapa kali dipersekusi. Masih iye lu yang katanya pengacara kagak paham-paham macan yang begituan. Hah? Nih Supri, aki-aki 7 mulut aja masih main media sosial. Tuh aki-aki 7 mulut scroll-scroll media sosial sangat-sangat jelas. Siapa yang melakukan penistaan agama dengan cara membakar sajadah dan sebagainya. Itu aki-aki 7 mulut. Masih iye lu yang katanya pengacara kagak tahu, kagak ngerti, kagak paham persoalan hal begituan. Ini konsepnya biji mana Supri? Jadi gua mah bingung dah. Terus kalau semua lu serba kagak tahu, yang lu tahu api? Persoalan penistaan agama lu kagak tahu. Persoalan persekusi pun lu kagak tahu. Jangan-jangan, ini mah jangan-jangan. Jangan-jangan yang lu tahu ukuran sempaknya Sobri doang kali. Nah, itu dia guys, beberapa terkait infonya dari Sahara dan Yaimin guys. Nah, ini kira-kira seperti apa pendapat kalian pribadi terkait infonya ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.